ternyata yang like makin banyak, ternyata yang komen makin banyak, ternyata yang share makin banyak, ternyata yang nonton lagi semakin banyak, yang nonton dari awal sampai akhir makin banyak. Semakin banyak dilakukan seperti itu, semakin banyaklah rekomendasinya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya lagi di Surabaya, belum bisa tidur. Kebetulan saya tadi baca beberapa pertanyaan-pertanyaan dari YouTube channel saya, Didik Arwitsa. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Mas Didik, ini kenapa sih susah banget video saya ditonton? Padahal video saya adalah konten-konten yang menurut saya adalah konten yang SEO gitu ya. Jadi ada yang mencari dan secara pencarian muncul di pertama gitu, muncul di halaman pertama YouTube ya. Nah, saya akan coba menjawab teman-teman sekalian, kenapa sih penonton kita kok tidak kunjung bertambah, penonton kita kenapa tidak juga direkomendasikan oleh pihak YouTube sehingga video kita terus bertambah dan semakin banyak yang nonton, kemudian semakin banyak subscribernya. Baik, pertama begini, pola ya teman-teman sekalian. Sebelum teman-teman membangun sebuah video gitu kan, maka perlu teman-teman pikirkan adalah ini video saya kira-kira menarik nggak untuk ditonton? Itu dulu. Ya, yang membuat menarik itu apa Mas Didik? Saya selalu bilang yang membuat menarik itu ujung sama ujung, bukan tengah-tengah. Ya, ujung sama ujung tuh seperti apa? Ujungnya misalnya kalau emang lucu, lucu sekalian, serem sekalian gitu kan. Nah, kalau emang bentuknya adalah mainan, nih contoh produk mainan ya, kemarin beberapa teman-teman saya banyak sekali yang bertanya seperti ini, Mas, saya itu kontennya adalah konten mainan anak gitu kan. Dia membeli produk-produk mainan anak, kemudian dia video, ya kemudian kenapa kok penontonnya tidak sebegitu banyak sebagaimana channel sebelah gitu kan. Maka saya bilang, belilah produk mainan anak ujung ke ujung sekalian. Apa itu? Mahal sekalian. Ya, mahal sekalian itu seperti apa? Sehingga orang lain tidak yang kebanyakan orang lain tidak mampu untuk bisa membeli produk tersebut. Akhirnya mereka kepo, mereka penasaran, akhirnya terjadilah penonton yang banyak. Ya. Atau yang kedua, teman-teman sekalian, belilah produk-produk mainan anak yang jadul-jadul sekalian. Sehingga orang-orang yang tidak bisa menemukan produk tersebut tersembunyi, jualannya pun kita nggak tahu di mana, akhirnya mereka kepo mau menonton video kita. Nah, itu pertama, poin pertama yang wajib teman-teman siapkan dulu. Ini video saya sudah menarik belum? Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, ini video saya ya, kontennya kira-kira relate nggak ya dengan sekarang ini gitu. Ya, kalau nggak relate ya pasti ya susah untuk naik videonya. Ya, sampai nunggu relate-nya datang gitu loh. Contoh relate itu seperti apa? Contoh nih. Ya, bentar lagi Ramadan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman membahas sesuatu yang mendekati kaidah-kaidah Ramadan, apa sih? Misalnya channel-channel tentang pengajian, channel-channel tentang ngaji, channel-channel yang berhubungan tentang agama, dan lain sebagainya, dekat dengan Ramadan dan itu relate. Ya, Mas, saya tuh bahas tentang persiapan tahun baru 2022, nggak relate lagi. Mau dibahas seperti apapun nggak relate. Ya, itu relate. Nah, yang ketiga adalah konten kita ini viral nggak? Ya, cek aja di Google Trend misalnya. Saya tuh pengen bahas tentang materi-materi mainan. Cek di mainan itu secara Google Trend yang sedang viral itu tentang apa kata kunci yang sedang naik daun. Ya, saya tuh bahas tentang edukasi berenang Mas Didik. Ya, cari di Google Trend tentang berenang, kira-kira keyword apa yang sedang naik daun. Itu kita mainkan. Ya. Nah, maka konten viral inilah yang membuat beberapa kenapa website ya konten viral berita selalu naik, selalu view-nya selalu tinggi. Kenapa YouTube yang bermain tentang viral-viral, tentang berita viral selalu naik? Karena dia bermain di konten viral. Nggak ada obatnya, kalau main viral pasti selalu rame. Ya, maka kita mau nggak mau harus ngikut tuh, oh viralnya ini ngikut gitu kan. Nah, sesuatu konten yang kira-kira mirip. Nah, maka kalau sudah jadi itu konten, yang perlu kita pikirkan apa yang kedua Mas Didik? Maka yakinlah kita nguploadnya sesuai dengan ya penonton kita tuh aktif nonton YouTube-nya tuh kapan. Oh, jam 8 jam 5 sore sampai jam 9 malam. Uploadlah di jam-jam itu. Ya. Jangan tengah malam nguploadnya atau jangan subuh-subuh sekalian kan begitu. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah ngupload, maka video kita akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Siapa yang aktif direkomendasikan tuh.
Nah, sekarang pertanyaan, ditonton nggak video kita? Itu pertama. Ya. Kemudian di like nggak video kita? Di komen nggak video kita? Kan begitu. Kalau di like dapat nilai 1 poin. Di komen dapat nilai 2 poin. Ya. Di share dapat nilai 3 poin. Kemudian di nonton dari awal sampai akhir dapat nilai 4 poin. Ya. Kemudian apa lagi? Ditonton ulang dapat poin 5 poin tuh. Nah, kalau sampai kejadian seperti ini dari hasil rekomendasi oleh pihak YouTube sehingga rating rasionya bagus nih. Bagus nih. Ternyata videonya banyak yang nonton nih. Kalau videonya banyak yang nonton, akhirnya YouTube merekomendasikan jauh lebih besar. Nah, begitu tuh polanya tuh. Kalau video kita terus direkomendasikan ke yang lebih besar, ternyata yang like makin banyak. Ternyata yang komen makin banyak. Ternyata yang share makin banyak. Ternyata yang nonton lagi semakin banyak. Yang nonton dari awal sampai akhir makin banyak. Semakin banyak dilakukan seperti itu, semakin banyaklah rekomendasinya. Jadi kaidah SEO nggak bermain di sini teman-teman sekalian. Ini kalau kita mindsetnya adalah mindset rekomendasi. Tapi kalau kaidah SEO-nya main, lebih keren lagi. Kenapa? Karena di data analitik itu ada namanya rekomendasi video. Di data analitik ada namanya penelusuran video. Ya. Jadi kita mungkin saat ini kita kalah rekomendasi, kita bisa menang di SEO-nya. Nanti masalah SEO nanti kita bedah lagi teman-teman sekalian. Nah, kalau rating SEO-nya rating rasionya bagus, ya, pihak YouTube akan merekomendasikan lagi video kita jauh lebih besar gitu kan. Nah, yang terjadi sekarang ini apa? Udah videonya nggak enak ditonton gitu kan. Udah videonya nggak relate. Udah videonya bukan konten viral. Udah videonya bukan main yang ujung ke ujung. Mainnya tengah-tengah. Dimana-mana yang tengah-tengah itu biasa. Gitu ya. Ya, misalnya kita sesuatu yang sering dilakukan orang lain itu biasa sehingga ditonton nggak menarik lagi. Tapi kalau sesuatu yang menurut kita tidak biasa, unik, maka orang mau menonton itu. Setelah itu akhirnya YouTube udah kita nguploadnya nggak jelas, nguploadnya tengah malam lagi gitu kan. Ketika diupload, apa yang terjadi? Direkomendasikanlah ke penonton-penonton kita. Sama penonton apa? Tidak ditonton, tidak di like, tidak di komen, tidak di share, tidak ditonton dari awal sampai akhir, cuman ditonton 2 detik habis itu udah kan begitu. Habis itu tidak ditonton ulang, rating rasionya jatuh. Apa yang terjadi kalau rating rasionya jatuh? YouTube tidak akan mau merekomendasikan lagi video kita. Itulah penyebab video kita penontonnya berhenti. Itulah penyebab subscriber kita tidak bertambah-tambah. Itulah menyebabkan kita subscriber nggak bertambah, view nggak bertambah. Semangat nggak kita sebagai content creator? Kagak. Ya. Udah kayaknya nggak cocok saya bikin konten. Akhirnya begitu mindset kita. Ya. Padahal saya selalu bilang, main YouTube itu emang membuat kita kadang semangat, kadang tidak. Yang membuat kita semangat itu apa? 2. Harus punya guru, harus punya mentor. Dialah yang akan mengajarkan kita, memberikan kita arah yang jelas, tuh guru tuh. Yang kedua harus punya komunitas. Kadang kita lemas. Ya, ngumpul sama teman-teman komunitas jadi semangat lagi. Lihat mereka berkarya, sebegitu perjuangan mereka. Lihat mereka kadang bingung, wah ternyata mereka juga bingung ya. Nah, akhirnya kita semangat lagi teman-teman sekalian ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya selalu banget pertanyaannya, Mas Didik, gimana kenapa channel YouTube saya kok tidak juga berkembang ya? Kenapa kok view saya tidak juga bertambah ya? Kenapa subscriber juga tidak bertambah padahal video saya merasa bagus dan lain sebagainya? Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada beberapa teman-teman yang melakukan hal tersebut ya, ada teman-teman yang melanggar kaidah-kaidah tersebut ya. Coba nanti ya bikinlah video yang lebih menarik ya, bikinlah video yang kira-kira kita tuh semakin penasaran dengan video tersebut. Oke, itu teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang merasa video saya ini bermanfaat, tolong di like, tolong di komen, tolong di share ya. Kadang teman-teman penonton tuh harus diarahkan, yuk teman-teman subscribe yuk channel YouTube saya. Mungkin ada yang lupa subscribe, yuk like yuk, mungkin ada yang lupa. Maka sering-sering aja sampaikan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.